Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita mengingatkan kita pada satu perumpamaan yang tertulis dalam Injil, yaitu tentang anak yang hilang. Tertulis dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ke-32. Yang menceritakan kisah seorang anak bungsu yang meminta bagian warisannya dan pergi ke negeri yang jauh untuk menghabiskan uangnya, menghabiskannya dalam hidup yang penuh dengan kesenangan dan dosa. Setelah segala miliknya habis, anak itu jatuh miskin dan mengalami kesulitan yang mendalam. Pada titik terendah inilah ia menyadari kesalahannya dan bertekad untuk kembali ke rumah ayahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kata-kata dalam Lukas 15 ayat 18 adalah suatu ungkapan pertobatan untuk datang setelah anak itu mengalami kehancuran. Ia menyadari bahwa pilihan-pilihannya telah salah dan membawanya pada penderitaan. Ayat ini menggambarkan momen penting ketika ia memutuskan untuk bertobat kembali kepada ayahnya, tidak dengan kesombongan atau keinginan diperlakukan sebagai anak yang istimewa, tetapi pengakuan bahwa ia penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering kali dalam kehidupan kita juga perlu mencapai titik pertobatan atau titik refleksi, di mana kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita memiliki kesalahan, baik terhadap relasi kepada Tuhan maupun terhadap orang lain, di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah persahabatan kita. Kesadaran ini adalah langkah menuju pertobatan sejati. Tanpa kesadaran akan kesalahan kita tidak akan merasa perlu untuk bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan, kita mulai mengambil langkah untuk kembali kepadanya, memandang Ia adalah Allah yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan kita. Anak yang hilang ini tidak hanya menyadari kesalahannya, tetapi ia juga mengambil keputusan untuk mau bangkit dan pergi kepada ayahnya. Ini menunjukkan tindakan nyata dari pertobatan. Bukan hanya penyesalan, tetapi adanya perubahan arah, perubahan pemikiran, dan langkah menuju pemulihan dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Pertobatan yang sejati bukanlah hanya menyesal akan dosa yang dilakukan, tetapi juga berbalik, tetapi juga ada usaha, tetapi juga ada perbuatan kembali pada Tuhan, mencari pengampunannya, mencari kasih-Nya, sehingga dalam kehidupan kita juga perlu berupaya keras bangkit dari keterpurukan akibat dosa dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerendahan. Ini bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita malu mengakui dosa kita karena ada rasa malu, ada rasa takut, ada perasaan tidak layak, merasa tidak diterima. Namun perumpamaan ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali dengan penuh kasih. Anak yang hilang tidak hanya mengakui dosanya kepada ayahnya, tapi juga berkata, "Aku telah berdosa terhadap surga." Ini menunjukkan bahwa dosa bukan hanya melawan orang lain, tapi juga melawan Allah. Dosa merusak hubungan dengan Tuhan dan menodai anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdosa, kita seharusnya menyadari bahwa dosa kita adalah pelanggaran terhadap kehendak dan kasih Tuhan. Sehingga kita benar-benar mau kembali dan tidak lagi melakukan dosa. Sebagaimana anak ini mengakui dosa-dosanya dengan tulus, kita juga dipanggil untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu segala sesuatu.
Tapi mengakui dosa kita kepadanya adalah cara kita mengakui ketergantungan kita kepada kasih karunia-Nya dan menerima pengampunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, meskipun anak ini merasa tidak layak untuk kembali sebagai anak, ayahnya menyambutnya dengan penuh kasih. Ayah dalam perumpamaan ini melambangkan kasih Allah yang tiada batas, yang selalu siap menerima kita kembali, tidak peduli seberapa jauh kita telah jatuh. Kasih-Nya selalu lebih besar daripada segala dosa yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita, ketika kita merasa terlalu berdosa dan terlalu jauh dari Tuhan untuk bisa kembali, namun ingatlah perumpamaan ini yang mengingatkan kita bahwa kasih Allah lebih besar daripada segala dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni dan tidak ada kesalahan yang terlalu berat untuk ditebus. Tuhan menunggu kita dengan tangan terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya dengan mendengar firman ini, beberapa hal yang penting yang menguatkan kita, bahwa ada hal yang harus menguatkan kita untuk melangkah pada hari ini. Yang pertama, kita harus memulai pertobatan di dalam kesadaran. Kita harus sadar akan kesalahan kita, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Tidak cukup hanya sekedar menyesal, tetapi kita juga harus berbalik dan berusaha, bersikap, bertindak bangkit untuk kembali kepada Tuhan, memperbaiki sikap kita. Meskipun mungkin kita merasa tidak layak, Tuhan selalu menyambut kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Lukas 15 ayat 18 adalah langkah pertama dalam perjalanan kita. Perjalanan pertobatan anak yang hilang, yang menjadi contoh bagi kita semua. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk mengakui dosa kita dalam kerendahan, mengambil langkah untuk kembali kepada Tuhan, merasakan kasih-Nya yang tidak terbatas. Jika Tuhan merasa jauh, marilah kita mengikuti contoh anak yang bangkit, berbalik, berusaha, berupaya untuk kembali pada Bapa yang penuh kasih. Tuhan selalu menunggu kita dengan tangan terbuka, siap mengampuni dan memulihkan kita. Tapi kiranya juga kita memperlihatkan pertobatan melalui sikap dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu senantiasa merendahkan hati kami di hadapan-Mu, sehingga kami selalu memperbaiki kesalahan kami, melepaskan diri kami daripada ketergantungan kami, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Sehingga kami menjadi orang yang bebas, tidak lagi terikat, tetapi kami menjadi orang yang penuh dengan usaha dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersih
Bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan. Kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan